Kita semua pernah dengar istilah ini, itu bukan DNA klub kita. Biasanya dilontarkan pelatih yang baru datang atau fans yang kecewa setelah lihat timnya main pragmatis ala sepak bola zaman batu. Tapi sebenarnya apa sih DNA klub itu? Ini genetik beneran atau sekedar romantisme yang dibangun dari nostalgia masa lalu? Dan yang paling penting, bisa nggak sih DNA itu diubah atau udah kayak gol tangan tuan, tak bisa diotak-atik? Yuk kita bahas, santai aja, anggap ini kayak ngobrol bareng teman di warung kopi. Tapi kopinya pakai espresso, shot science, sejarah, dan sedikit bumbu drama sepak bola global. Apa itu DNA klub? Apakah sama dengan filosofi? Secara harfiah, DNA itu kan identik sama genetik nih ya. Tapi dalam sepak bola, istilah ini jadi semacam identitas filosofis dan gaya main yang dianggap khas dan melekat ke sebuah klub. Contohnya, Barcelona itu identik dengan tiki-taka, teknik yang tinggi, bola bawah dan posisi-posisi. Atletico Madrid misalnya itu identik dengan pragmatis, bertahan sekeras tulang dan main counter. Ajax misalnya, akademi, pemain muda dengan attacking football yang luar biasa. AC Milan misalnya, itu sama dengan elegan tapi disiplin. Liverpool contohnya itu sama dengan gegen pressing, intensitas, romantisme, kerja keras. DNA ini biasanya lahir dari kombinasi sejarah panjang, keberhasilan era tertentu dan pelatih-pelatih kunci yang pernah membentuk tim. Bahkan kadang bukan dari pelatih doang, tapi juga budaya kota dan karakter fansnya. Misalnya Atletico Madrid dikenal keras kepala karena fansnya juga begitu. Di kota yang dihuni Real Madrid, si bangsawan Atletico adalah si pemberontak jalanan. Jadi main keras dan defensif bukan cuma taktik, tapi identitas sosial. Apakah DNA itu mutlak atau bisa dimodifikasi nih? Nah, ini bagian serunya. Banyak yang menganggap DNA klub itu semacam kitab suci, tidak boleh diganggu-gugat. Tapi sepak bola adalah dunia yang sangat dinamis. Pemain datang, pergi, pelatih berganti, bahkan pemilik bisa berubah dalam semalam. Contoh nyatanya adalah Chelsea. Saat dimiliki Roman Abramovich, DNA Chelsea adalah solid, pragmatis, anti main indah, tapi efektif. Mourinho jadi ikon gaya ini. 1-0 cukup asal clean sheet. Fans terbiasa ngelihat John Terry ngorbanin kepala buat blok bola dan Drogba main fisik ngacak-ngacak pertahanan. Chelsea bukan tim yang dihargai karena estetika, tapi karena efektivitas, dan itu diterima sebagai DNA mereka. Tapi masuk ke era Todd Boehly, semua mulai berubah. Tiba-tiba Chelsea belanja pemain muda jangka panjang, pengen main progresif football, hire pelatih eksperimental kayak Graham Potter, tapi hasilnya nggak sinkron. Fans masih pengen hasil, bukan proses. Pemain-pemain muda malah dikebingungan karena tekanannya setinggi Monas. Jadi ketika klub nyoba keluar dari DNA-nya, malah jadi kayak kehilangan arah. Klub yang berhasil ubah DNA-nya itu bukan berarti nggak bisa diubah. Ada contoh klub yang sukses mutasi DNA dengan proses panjang dan fondasi yang kuat. Contohnya aja Manchester City, dulu dikenal sebagai klub mediocre di bawah bayang-bayang United. Main seadanya, target realistis. Tapi setelah era Sheikh Mansour plus Pep Guardiola, DNA City berubah drastis, jadi tim ultra possession, ultra taktis dan klinis banget. Tapi perhatikan satu hal penting, mereka nggak cuma ganti pelatih, mereka ganti struktur klub, hire direktur sepak bola yang nyambung sama filosofi Pep, Siki Begiristain, dan sabar membangun dari bawah. So, DNA baru mereka dibentuk dengan rencana matang, bukan tiba-tiba ganti kayak Chelsea. Kedua, Arsenal. Dulu dikenal sebagai tim Wonderball, indah tapi lembek. Era Unai Emery sempat bingung identitas, tapi Arteta perlahan berhasil menyuntikkan DNA baru. Young, fast, pressing, ball, possession, tapi juga punya grit, dan bahkan sampai membuang pemain-pemain senior seperti Ozil, Aubameyang karena nggak cocok sama kultur baru. Hasilnya fans kembali nyambung, klub seperti lahir ulang. Ini contoh sukses rebranding DNA klub, asalkan konsisten, sabar dan tahu arahnya gitu. Nah, sedangkan klub yang gagal mutasi DNA tapi nggak semua percobaan berhasil. Yang pertama ada Manchester United pasca Ferguson. Ini udah masuk gua aja sih Manchester United. Fergie itu punya DNA fleksibel, percaya, pemain muda, mental juara dan fokus ke hasil. Tapi pas dia pensiun, klub ganti-ganti pelatih kayak ganti skin ML dari Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer sampai Ten Hag gitu. Apa hasilnya nih? Ya, identitas United jadi blur banget nih. Fans bingung, pemain bingung, manajemen pun nggak punya arah. Mereka berusaha mencari DNA baru tapi terjebak nostalgia masa lalu, kan kocak. Yang kedua juga ada PSG. Klub ini sering dianggap nggak punya DNA sepak bola, cuma kumpulan pemain bintang. Mereka pengen jadi elit Eropa tapi nggak punya fondasi kuat. Setiap pelatih punya filosofi beda dan pemain lebih
lebih kuat dari sistem. Akibatnya meskipun dulu punya Messi, Neymar, Mbappe, hasilnya tetap mental tempe di Liga Champions. Akhirnya PSG mulai menemukan jalannya. Jadi apakah DNA itu klub atau mitos? Jawabannya enggak, tapi juga bukan dogma absolut. DNA klub itu seperti budaya organisasi, bukan sesuatu yang tertulis tapi bisa dirasakan. Dan seperti budaya, dia bisa berubah, tapi butuh waktu, konsistensi, dan perencanaan. Kalau tiba-tiba klub main cantik padahal biasanya main keras, fans bisa kaget. Tapi kalau pelan-pelan dikembangkan, dilibatkan pemain akademi, pelatih yang spesi, dan direksi yang sabar, DNA baru bisa dibentuk. Dan fans itu ibarat sistem imun dalam tubuh DNA. Kalau mereka gak setuju, sistem akan menolak perubahan itu. Lihat saja Chelsea, fansnya suka menang, bukan proses. Jadi saat klub ngajak sabar dulu, langsung dicaci. Tapi kalau fans bisa diajak ikut jalan bareng, dikasih harapan dan transparansi, mereka bisa jadi bahan bakar perubahan. Arsenal contoh nyatanya, atau Liverpool saat awal Klopp main gila-gilaan. Meski belum juara, tapi fans tetap support. Kalau kita ibaratkan klub sepak bola itu manusia, maka DNA klub bukan takdir tetap, tapi kompas arah hidup. Bisa berubah, bisa beradaptasi, tapi butuh kesadaran, perencanaan, dan koneksi emosional dengan fans serta budaya klub. Gagal meresapi DNA sendiri bisa bikin klub bingung identitas, tapi terlalu fanatik juga bisa bikin mandek dan ketinggalan zaman. Yang paling ideal, klub yang tahu akar mereka, tapi juga bisa berevolusi. So, kalau nanti kalian lihat klub favorit tiba-tiba berubah gaya main, jangan langsung teriak, ini bukan DNA kita. Tapi coba lihat dulu, apakah ini evolusi atau cuma eksperimen dadakan? Karena sepak bola pada akhirnya bukan cuma soal hasil, tapi juga soal cerita dan identitas. Gimana menurut kalian nih guys?